And it was never even enough. Did you ever love me? Was I ever good enough? Good boys are liars. Good boys are liars. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Angelina Bisina dengan NPM 3324008. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal fisika dasar. Soal yang pertama, ubahlah penulisan angka-angka berikut ke notasi ilmiah. Yang pertama itu 987 miliar diubah ke notasi ilmiah adalah 9,87 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 10. Yang kedua 0,006 diubah ke notasi ilmiah adalah 6 kali 10 pangkat negatif 5. Notasi ini menunjukkan angka 6 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 5. Yang berikut 0,0078 diubah ke notasi ilmiah. Jadi 7,8 kali 10 pangkat negatif 7. Notasi ini menunjukkan bahwa angka 7,8 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 7. Yang berikut 125 diubah ke notasi ilmiah. Jadi 1,25 kali 10 pangkat 8. Notasi ini menunjukkan bahwa angka 1,25 dikalikan dengan 10 pangkat 8. Yang berikut 0,00453. Jadi 4 diubah ke notasi ilmiah 4,53 kali 10 pangkat negatif 4. Notasi ini menunjukkan bahwa angka 4,53 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4. Soal nomor 2, ubahlah penulisan notasi berikut, notasi ilmiah berikut ke angka-angka biasa. Yang pertama, notasi ilmiah 89,2 kali 10 dalam angka biasa ditulis sebagai 89,120. Ini karena mengalihkan dengan 10 pangkat 6 berarti menggeser desimal 6 ke tempat ke kanan. Yang kedua 0,015 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi, yang pertama kita menghitung 10 pangkat negatif 2. Jadi, 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2 sama dengan 1 per 100. Jadi, hasilnya adalah 0,01. Kemudian, kalikan 0,015 dengan 0,01. Jadi 0,015 kali 0,01 sama dengan 0,0015. Jadi 0,015 kali 10 pangkat negatif 2 dalam angka biasa adalah 0,0015. Yang berikut 0,010 kali 10 pangkat 3. Jadi yang pertama kita hitung 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kemudian kalikan 0,010 dengan 1000. Jadi 0,10 kali 1000 sama dengan 10. Jadi 0,010 kali 10 pangkat 3 dalam angka biasa adalah 10. Yang berikut 16,05 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi yang pertama kita hitung 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 10 pangkat 4 sama dengan 1 per 10.000. Jadi hasilnya 0,001. Kemudian kalikan 16,05 dengan 0,001. Jadi 16,005 kali 0,001 sama dengan 0,001605. Jadi 16,05 kali 10 pangkat negatif 4 dalam angka biasa adalah 0,001605. Yang berikut 109,05 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi kita hitung 10 pangkat negatif 6. Nah, 10 pangkat negatif 6 sama dengan
1/10⁻6 sama dengan 1/100.000. Jadi hasilnya sama dengan 0,0001. Kemudian kalikan 109,05 dengan 0,0001. Jadi 109,05 kali 0 kali 0,001 sama dengan 0,0010.905. Jadi 109,05 kali 10 pangkat negatif 6 dalam angka biasa adalah 0,0010.905. Soal nomor 3, tuliskan angka-angka di bawah ini dalam angka-angka desimal lengkap dengan satuan standar. Jadi yang pertama 98,7 desimeter. Karena 1 desimeter sama dengan 0,1 meter, maka 98,7 desimeter dikonversi menjadi 98,7 desimeter sama dengan 98,7 kali 0,1 meter sama dengan 9,87 meter. Jadi angka dari 98,7 desimeter ke angka desimal dengan satuan standar adalah 9,87 meter. Yang kedua, 89.000 mm. Ini diperoleh dengan mengkonversi milimeter ke meter, di mana 1 meter sama dengan 1000 mm. Jadi 89 mm sama dengan 89/1000 meter sama dengan 89 meter. Yang berikut ketiga, angka 0,187 hektometer. Ini diperoleh dengan mengkonversi hektometer ke meter, di mana 1 hektometer sama dengan 100 meter. Jadi 0,187 hektometer sama dengan 0,187 kali 100 meter sama dengan 18,7 meter. Yang berikut meter. Ini diperoleh dengan mengkonversi cm ke meter, di mana 1 cm sama dengan 0,0 meter. Jadi 0,3 cm sama dengan 0,3 kali 0,1 meter sama dengan 0,003 meter. Yang berikut 0,004 km. Ini diperoleh dengan mengkonversi kilometer ke meter, di mana 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 0,004 kali 1000 meter sama dengan 0,4. Soal nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak sejauh 108 km dalam waktu 60 menit. Maka, berapa kecepatan mobil tersebut? Jadi, untuk menghitung kecepatan mobil dalam satuan isi atau meter per detik, kita perlu mengkonversi jarak dari kilometer ke meter dan waktu dari menit ke detik. Jadi, yang pertama itu konversi jarak. Jadi 108 km sama dengan 108 kali 1000 meter sama dengan 108 meter. Yang kedua, langkah kedua, konversi waktu. Jadi 60 menit sama dengan 60 kali 60 detik sama dengan 3,600 detik. Langkah yang ketiga, hitung kecepatan. Di sini kita menggunakan rumus kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. 108 meter per 3,600 detik sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 30 meter per sekon. Nomor 5, jika Ani mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap 72 km per jam selama 60 menit, maka berapa jarak yang ditempuh oleh Ani? Jadi untuk menghitung jarak yang ditempuh Ani saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap, kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi langkah yang pertama, konversi kecepatan dari kilometer per jam ke meter per detik. Jadi 72 km per jam
sama dengan 72 kali 1000 meter per 3,600 detik sama dengan 20 meter per sekon. Yang langkah kedua, konversi waktu dari menit ke detik. Jadi 60 menit sama dengan 60 kali 60 detik sama dengan 3,600 detik. Langkah ketiga, hitung jarak. Jadi jarak sama dengan 20 meter per sekon kali 3,600 detik sama dengan 72 km. Jadi jarak yang ditempuh Ani adalah 72 km.